Jumpa lagi bersama Reva Neko, reka film asik bareng Fengko. Hari ini Fengko akan ajak kalian berkelana ke tiga alam dan perjalanan kita ini akan didampingi oleh cewek-cewek kece dan seksi. Film petualangan aksi fantasi 3D ini garapan Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat di tahun 2015 yang disutradarai oleh Peter Pao dan Zhao Tianyu. Judul film ini adalah Chongqui Fu Mo Chi Xue Yao Mo Ling atau dikenal sebagai Chongqui Snow Girl and the Dark Crystal. Kisah tentang seorang pria legendaris Tiongkok anti-hero yang diberkati dengan kekuatan misterius. Chongqui dipaksa dalam pertempuran antara alam surga, bumi, dan neraka untuk melindungi dan menyelamatkan orang-orang dari negaranya, juga wanita yang dicintainya. Sebelum Fengko mulai, ayo geng, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng biar Fengko bisa selalu mengisi kegabutan hari kalian. 3, 2, 1, let's go! Wanita ini segera melahirkan, namun anehnya dia terus meraung mengeluarkan suara yang menakutkan. Saat itu ada 5 pria menerobos masuk, 4 dari mereka memegang erat tangan dan kaki wanita hamil, sedangkan yang satu lagi mengeluarkan segenggam kedelai dan menaburkan ke sekujur tubuh wanita hamil tersebut. Sebut saja Koko, dia adalah ketua tim mereka. Tubuh wanita ini keluar asap putih dan si Koko membelai dengan lembut perut wanita itu. Wanita hamil perlahan jadi tenang dan memberikan senyuman genit ke Koko. Tidak lama dari itu muncullah beberapa ekor hitam dan panjang. Satu persatu pria di dalam kamar disepak sana sini kayak bola pingpong. Koko dengan susah payah memenggal kepala siluman ganas ini, tapi segera muncul lagi monster kepala 3 yang baru. Koko menendang monster ke dalam lemari dan anak buahnya menindih lemari itu. Namun kekuatan mereka berempat tidak mampu menahan lemari dan pertengkaran sengit kembali terjadi. Salah satu pedang berhasil tancap dan menahan ekor monster dan Koko segera mengayunkan pedang dan berhasil membabat habis monster ganas ini. Kelar beresin monster kepala 3 ini, Koko dengan gagah keluar dari kamar. Satu tangan memegang pedang dan satu lagi menyeret ekor monster. Rupanya Koko adalah seorang master pemburu iblis yang sangat ditakuti oleh alam neraka. Di balik sosok dirinya yang gagah berani ini tersirat sebuah masa lalu yang menyayat hati. Koko awalnya hanya seorang pemuda lemah yang rajin belajar. Perjuangan 10 tahun membuat dia berhasil mendapatkan prestasi gemilang dalam ujian kenegaraan. Tapi karena Koko hanyalah pelajar miskin dan tidak punya koneksi pejabat sebagai backing, Koko difitnah melakukan kecurangan dan dinyatakan diskualifikasi. Kekesalan bercampur dengan amarah membuat Koko menghantamkan kepalanya di papan pengumuman dan tewas di tempat. Menghadapi ketidakadilan dunia ini, dia hanya bisa mati dengan kebencian. Seorang dewa yang kebetulan lewat menyelamatkan Koko, sebut saja Dewa Cincau. Beliau setiap 2 hari sekali memberi Koko semangkuk sup dewa. Dewa Cincau ini juga rajin melatih Koko sehingga hari ke hari Koko menjadi lebih tangguh dan sakti. Di bawah bimbingan Dewa Cincau, Koko akhirnya berhasil menjadi master pemburu siluman. Tapi guys, di balik kebaikan Dewa Cincau dalam membantu Koko terpendam sebuah konspirasi busuk. Kalian kudu nonton sampai akhir baru tahu jawabannya. Lanjut. Sebelum Koko turun gunung untuk jalani misi pembasmian siluman, gurunya Dewa Cincau memberi Koko sebuah kipas ajaib. Dia pun meneteskan darah segar Koko di atas kipas ini. Setiap kali Koko membuka kipas ajaib ini, dia akan berubah wujud yang menyerupai monster api. Setelah berhasil transformasi, kekuatan Koko tambah berkali lipat. Dia mampu melewati gunung, sungai, tebing dengan sepele. Dewa Cincau menyuruh Koko menarik tulang punggungnya dan Koko baru sadar kalau di tulang punggungnya ada sebuah pedang tombak yang super sakti. Adegan berpindah ke sebuah kota yang merupakan persimpangan alam manusia dan alam neraka. Di sana sering muncul siluman dan monster yang mencuri jiwa manusia. Dewa Cincau menyuruh Koko untuk menyelinap ke alam neraka dan mencuri barang pusaka di alam sana, sebuah kristal hitam magis. Saat Koko berhasil mendapatkan kristal hitam dan berniat untuk kabur, Koko ketahuan sama siluman kadal. Dengan lidahnya yang super panjang, jubah hitam Koko pun dicopot dan segera semua siluman di sekitar sana memburu Koko. Momen genting ini, Dewa Cincau menarik Koko dengan tali dewanya dan berhasil menyelamatkan Koko. Siluman kadal berubah menjadi wanita cantik dan segera melaporkan ke Raja Neraka.
Segerombolan siluman pun berangkat mencari pusaka yang dicuri dengan menjelmakan diri menjadi seksi dancer masuk ke kota. Kelompok penari seksi saat memasuki gerbang kota dicegat sama si Koko. Awalnya Koko bermaksud menahan mereka semua, tapi dia tiba-tiba mengurungkan niat lantas melihat ratu seksi dancer kelompok ini ternyata adalah si Cici. CLBK ini. Mari kita flashback sebentar guys. 3 tahun silam saat Koko masih seorang pelajar miskin, dia sudah kenal sama si Cici. Mereka pun saling jatuh cinta. Suatu malam ketika mereka mandi susu bareng, secara tidak sengaja Koko bilang ke Cici kalau dia tidak akan bersatu dengan siluman. Cici yang sangat patah hati mendengarkan pernyataan Koko memutuskan untuk meninggalkan Koko. Dia pun mengurungkan diri di kutub utara yang super dingin. Back to story, segerombolan seksi dancer ini membuat penduduk setempat mabuk kepayang. Cici juga berusaha deketin Koko untuk mendapatkan kembali pusaka sakti milik alam neraka. Terlihat Cici dengan busana super mini baring di kamar untuk menggoda si Koko. Hey guys, kalau kalian Koko, apakah kalian bisa tahan dengan godaan wanita super cantik ini? Ritual sebelum cocok tanam pun dimulai, tapi tidak disangka si Koko tiba-tiba menotok Cici dan pergi dari sana. Wih, kok bisa sih Koko? Rupanya Koko sudah tahu siasat busuk mereka, makanya Koko kembali ke kuil tempat simpan kristal hitam dan menukarkan isi di dalam kotak dengan batu kali. Pertempuran seru di kuil tempat penyimpanan kristal hitam pun dimulai. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk masuk. Si Kirin makhluk sakti dari alam surga lawan monster utusan dari alam neraka, dan siluman es batu jelmaan Cici melawan monster api jelmaan Koko. Mumpung semuanya pada sibuk berduel ria, siluman kadal ambil kesempatan untuk mengambil kembali kotak isi kristal hitam. Segera siluman kadal membawa pulang barang pusaka ke alam neraka. Pas dibuka, mereka baru tahu kalau semua sudah ketipu sama si Koko licik. Melihat banyak sekali teman siluman ditangkap dan dibantai sama si Cincau, Cici pun datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi sayangnya Cici bukan tandingan si Cincau. Saat si Cincau ingin membunuh Cici, Koko pun menghadang di depan dan tertusuk oleh pedang gurunya. Saat itu juga siluman-siluman yang merasa tertipu kembali ke sana untuk berperang. Perlawanan sengit pun terjadi antara Raja Neraka dan Koko. Koko yang babak belur masih belum tahu kalau dia selama ini sudah dimanfaatkan habis-habisan oleh gurunya. Cici dan Raja Neraka berusaha untuk menyadarkan Koko tentang siasat busuk si Cincau. Raja Neraka bilang ke Koko kalau dia mau cari jawaban dan pembuktian, datanglah ke alam neraka dan temuilah dia. Siasat keji Cincau akhirnya terbongkar juga. Dia berusaha menghasut Raja Neraka untuk mencuri roh warga setempat dan membuat Koko perlahan berubah menjadi monster yang suatu saat nanti akan dijadikan sebagai kambing hitam dalam konspirasi busuk ini. Si Koko baru tahu ternyata dirinya sudah membuat kesalahan besar. Kristal hitam yang Koko curi ternyata adalah pusaka ajaib terpenting di alam neraka. Kalau sampai Cincau mendapatkannya, alam dewa, alam manusia, dan alam neraka semuanya akan kacau balau. Sosok Cincau yang selama ini dianggap mentor oleh Koko, selama ini hanya memanfaatkan Koko saja. Dia mengincar kristal hitam lantas ingin menyerap lebih banyak roh manusia untuk meningkatkan kekuatan kosmonya. Si Cincau berambisi untuk menguasai 3 alam. Setelah kembali ke alam manusia, Koko segera bertemu dengan gurunya. Si Cincau juga dengan nyantai mengakui semua kejahatannya. Cincau membangkitkan monster api dalam diri Koko di hadapan penduduk setempat. Melihat Koko yang berubah wujud dengan emosi membara membuat penduduk semakin percaya kalau dia adalah siluman jahat. Untung Cici segera hadir dan membawa pergi Koko. Kesadaran Koko hilang lantas dipenuhi oleh amarah dan kecewa. Dia terus berlari tanpa bisa dikendali. Cici terus berusaha menyadarkan Koko. Akhirnya sebuah tetesan air mata Cici berhasil menenangkan diri si Koko. Malam purnama tiba, Cincau memulai ritual penyedotan jiwa. Cici pun muncul di sana karena ingin mencegah tindakan bejat si Cincau. Kendari tidak mampu mengalahkannya, Cici pun disegel oleh Cincau. Koko segera menyusul Cici kemari. Melihat kedatangan Koko, Cincau menanggapi dengan santai karena dia tahu kalau Koko bukan tandingannya juga. Tapi siapa sangka demi mencegah bencana besar ini terjadi, Raja Iblis telah mengorbankan dirinya dengan menyalurkan seluruh kekuatan dirinya kepada si Koko. Koko menghantam si Cincau ke kiri dan ke kanan kayak tarian mau mere. Cincau yang babak belur segera ngumpet ke segitiga pengaman. Koko segera membelah segitiga pengaman sampai hancur berkeping-keping. Setelah itu Koko mengeluarkan pedang tombak di punggungnya dan membelah Cincau menjadi 2. Si Cici yang bernasib malang ikut hancur menjadi serpihan salju yang melayang kemana-mana. Koko menangis histeris karena kehilangan wanita yang dicintai untuk selamanya. Pusaka sakti dari alam neraka berhasil
berhasil diselamatkan. Jiwa-jiwa yang disedot oleh Cincau Tengi ini pun kembali ke raga orang-orang di kota. Tiga alam selamat dari ancaman kehancuran. Sejak saat itu, Koko diangkat menjadi dewa sama Kaisar Langit dan resmi menjadi dewa penangkap siluman terkenal di dunia ini. Film ini mengingatkan kita untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan. Terkadang tingkah laku bejat terselubung di penampilan manis, manifestasi pencitraan. Penilaian terhadap seseorang bukanlah sekedar dari pencitraan luar yang tampak gemilang, namun dari observasi tingkah laku dan sikap secara mendalam. Fengko pamit undur, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman pencinta film super asik. See you very soon and bye-bye! Cinemako nonton 10.000 film bareng Fengko.